Halo, makasih masih bersama YPB Movie. Episode yang lalu, pertarungan antara Trunks dan Goten begitu sangat menakjubkan yang membuat semua penonton menikmatinya. Pertarungan itu dimenangkan oleh Trunks dan membuatnya jadi juara Tenkaichi Budokai Divisi Junior. Dan siapapun yang menjadi pemenang akan melawan sang juara dunia yaitu Mr. Satan yang tak terkalahkan. Tapi Satan sendiri begitu sangat ketakutan setelah melihat kekuatan mereka. Namun dia harus menunjukkan dirinya pada penonton agar tidak disangka seorang pembohong. Dia pun berakting seolah percaya diri dan tak mungkin bocah itu bisa mengalahkannya. Sementara G-Factor yang sudah menyadari siapa yang akan menang segera pergi untuk mengurusi pertarungan mereka saja. Hal itu membuat Fidel kesal karena ayahnya telah diremehkan. Gohan yang tidak ingin menambah masalah tetap berakting seolah Satan adalah manusia paling kuat di bumi ini. Sementara Satan telah membuka jubahnya dan telah bersiap untuk melawan Trunks. Dia melakukan pemanasan dulu yang membuat mata penonton yang menyaksikan begitu sangat bersemangat pahlawan mereka akan serius. Dan Trunks yang melihat itu menyadari Satan mungkin bukanlah orang sembarangan. Maka dari itu dia harus mengeluarkan semua kekuatannya untuk mengalahkan sang juara terkuat di dunia ini. Padahal kenyataannya tidak begitu. Satan hanya mengurangi rasa ketakutannya saja sebelum dia mungkin dihajar bocah ini. Satan pun meminta Trunks untuk mengurangi kekuatan pukulannya karena katanya ini hanya hiburan untuk semua orang loh. Tapi Trunks tetap tidak peduli. Dia akan serius melawan orang yang telah menjadi pahlawan di bumi. Wah, bisa bonyok ini kepala. Untuk itu, Satan mencoba berakting jika kakinya mengalami cedera akibat dulu pernah bertarung melawan Cell. Di saat wasit akan memanggil dokter, Satan kembali berdiri dan berkata jika dirinya sudah baikan untuk menghindari dokter mencurigainya. Alamak, alasan apa lagi yang akan Eke buat? Sekarang Satan sudah tak punya ide lain. Jika orang-orang sampai tahu yang sebenarnya, maka semua karirnya akan berakhir sudah. Tapi tiba-tiba Satan mendapatkan ide yang lebih brilian lagi. Karena saat ini lawannya adalah anak di bawah umur, jadi dia bisa berpura-pura mengalah saja yang pastinya penonton pun akan memaklumi hal itu. Ya, benar-benar encer ini otak. Dia pun kembali bersemangat dan meminta Trunks untuk mengeluarkan semua kekuatannya, tapi dengan lembut saja ya. Satan mendekatkan wajahnya pada Trunks yang membuatnya tanpa ragu langsung menonjok wajah Satan hingga tak bisa bertahan dan terbang menghantam tembok. Sang juara dunia benar-benar telah dikalahkan bocil hanya dengan satu pukulan. Wah, semua penonton terdiam 1000 bahasa melihat panutan mereka kalah dengan mudah. Wah, sang juara bohongan nih. Tapi inilah yang dimaksud Satan sebelumnya. Dia pun bangkit lagi dengan semangat dan berpura-pura mengalah dari bocah itu demi membuatnya senang. Hal itu sontak membuat penonton kembali menyorakinya dan berpikir jika Satan mungkin hanya sengaja mengalah. Hei, inilah kemampuan sang juara dunia yang sebenarnya. Sementara Trunks yang tidak menyadari hal itu merasa jika Satan mungkin beneran kuat karena masih bisa bangkit dari pukulannya. Tapi sekali lagi itu sebenarnya hanyalah akting Satan saja ya. Dia yang kini telah kembali ke ruangannya langsung mengekspresikan kesakitannya yang begitu mendalam setelah mendapat pukulan dari Trunks. Oh, sakit sekali. Dasar bocah gendeng. Kemudian setelah divisi junior selesai, semua anggota G-Factor akan pergi ke ruang ganti untuk beristirahat sejenak sebelum pertandingan mereka dimulai. Tiba-tiba mereka melihat ada dua orang asing yang nampaknya bukan berasal dari bumi. Tidak lain mereka adalah Kaioshin dan bawahannya yang di Busaga ini terlihat begitu angkuh dan juga sombong. Belum tahu aja mereka kalau nanti udah lihat kekuatan Super Saiyan ya. Sementara Fidel yang menyadari itu membuat Gohan terus mengalihkan perhatiannya untuk membicarakan Piccolo saja. Tuh, lihat makhluk itu warnanya hijau sekali kan? Oh, mungkin dia keturunan kodok om. Tanpa disangka, Piccolo yang memiliki kuping panjang ini bisa mendengar pembicaraan mereka. Tapi karena dia sekarang sudah baik dan bersahabat dengan Gohan, Piccolo pun tidak jadi marah. Coba saja kalau dulu dia masih jahat, udah ngamuk itu si Piccolo. Sementara Goten dan Trunks yang belum puas bertarung ingin masuk ke dalam divisi dewasa. Mereka pun melihat seorang pendekar bertopeng yang telah lolos ke babak penyisian dan pastinya akan ikut bertanding. Maka dari itu, dua bocil nakal ini akan membuat orang itu pingsan dan merebut kostumnya untuk menyusup ke dalam pertarungan orang-orang dewasa. Trunks pun mencoba memancingnya ke tempat yang sepi dan menghajarnya dengan tepakan dan membuat pria itu langsung tepar. Dengan begini, rencana mereka untuk menyusup akhirnya berhasil bukan? Mereka menyeret pria ini untuk melucuti semua kostumnya dan memakai kostum ini bersama-sama. Dengan begini mereka akan disangka orang dewasa. Yes, misi berhasil. Kemudian babak pengundian pun dimulai. Inilah orang-orang yang telah lolos di babak sebelumnya dan akan menjadi lawan bagi G-Factor. Gohan mengambil nomor undiannya dan akan bertarung melawan Kibito, pengawal dari Kaioshin. Dan Kaioshin di sini menyamar menggunakan nama Shin. G-Factor terus memfokuskan mata mereka pada orang ini dan merasa jika orang ini mungkin berbahaya. Inilah ekspresi Kaioshin sebelum nanti menjadi lawak ya.
Dan dua musuh lain yang tak kalah berbahayanya adalah Sepopopik bersaudara yang kini memiliki tanda Majin di dahinya. Selanjutnya, giliran Pangeran Congak yang mengundi. Nampak dia begitu sangat bahagia karena mendapatkan nomor 12 yang artinya dia akan melawan Goku di pertandingan ini. Sementara Piccolo mendapatkan nomor 4 yang berarti dia akan melawan Shin. Hal itu membuat Piccolo beruntung karena mungkin dia bisa membongkar siapa mereka. Setelah semuanya mendapatkan lawan masing-masing di pertandingan babak pertama ini, Krillin akan bertarung melawan pria berbadan besar yang belum apa-apa sudah meremehkannya. Di sisi lain, Satan yang sudah baikan kini sedang diwawancarai oleh sekelompok wartawan yang begitu penasaran menunggu pendapatnya mengenai turnamen tahun ini. Mengetahui lawannya adalah Android 18, tentunya dia sangat bahagia karena dia merasa bisa mengalahkan wanita itu dengan mudah. Belum tahu saja dia kemampuan 18 ya. Kemudian, para teman dan polisi yang pernah bekerja sama dengan Fidel berdatangan untuk memberi semangat kepadanya. Setelah semua yang terjadi, mereka yakin jika Fidel akan menjadi pemenang kedua setelah Mr. Satan. Tidak mau kalah, Cici dan Bulma saling berdebat untuk mendukung suami mereka masing-masing. Hal itu membuat Lord Yamcha jadi amukan kekesalan mereka. Dan akhirnya pertandingan pertama dimulai antara Krillin melawan Punter yang memiliki tubuh besar dan masih begitu angkuh di hadapannya. Punter dikenal sangat ganas dalam bertarung. Dia tidak segan-segan melukai atau membunuh musuh yang menjadi lawannya di turnamen. Dia pun segera melompat-lompat mengelilingi Sindul untuk menunjukkan jika dia memiliki kecepatan yang tinggi meskipun punya tubuh yang besar. Dia yang meremehkan Sindul ini memintanya untuk memukul perutnya terlebih dahulu. Tanpa ragu, Sindul pun langsung menonjok saja kalau begitu. Duar! Nampak Punter sangat kesakitan. Nggak sampai di situ, Sindul menepak-nepak wajahnya dan menghajarnya hingga dia mental keluar arena. Semua orang sontak kaget melihat di pertandingan pertama ini Sindul bisa menang dengan mudah. Selanjutnya adalah pertarungan antara Piccolo melawan Kaioshin yang membuat Piccolo begitu berkeringat dingin melawan orang ini. Tatapannya begitu seram bagai bak seorang Joker. Dari melihat senyumannya saja, Piccolo begitu sangat kesulitan untuk mengeluarkan energi Ki-nya hingga mereka berdua hanya saling bertatapan saja. Dia merasakan energi pria ini sama seperti dewa, tapi dia belum mengetahui orang ini dewa yang seperti apa dan berasal dari mana. Piccolo bisa merasakan hal itu karena dia telah bersatu dengan dewa dan menyadari jika orang ini memiliki tingkat di atas seorang dewa di bumi. Oleh karena itu, Piccolo lebih memilih untuk menyerah daripada dia harus mati ketakutan. Kemudian pertandingan selanjutnya yaitu Fidel melawan Sepopopik yang kini sudah berkeringat juga. Di saat peserta lain menyentuh tubuhnya, tangannya langsung kesetrum yang membuatnya begitu ketakutan, tangannya tiba-tiba gosong. Sementara Fidel yang telah menjadi pahlawan di Kota Satan begitu sangat digandrungi oleh semua penggemarnya. Di sisi lain, Piccolo yang kini sedang mengobrol dengan mereka begitu sangat terkejut mengetahui jika orang ini memang ternyata adalah Dewa Kaioshin. Sedikit informasi, di atas Dewa Bumi ada yang namanya 4 Dewa Kaio, yang salah satunya adalah Raja Kai teman Goku. Di atasnya lagi ada Grand Kaio yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah orang ini sebagai Kaioshin. Jadi begitu ya. Sungguh peringkat yang sangat jauh dari Dewa Bumi, bukan? Balik lagi ke pertandingan, nampak Fidel sedang melancarkan serangannya bertubi-tubi pada tubuh Sepopopik dan berhasil menghajarnya jatuh. Sepopopik maju lagi menyerang tapi dihajar balik lagi terjatuh. Dia benar-benar nampak sangat lemah sampai Fidel terus menghajarnya dengan telak. Goku dan semua G-Factor yang melihat itu begitu kagum atas kekuatan Fidel. Tapi tentunya Pangeran Congak akan berkomentar, itu cuma pertarungan kelas rendah bro. Tapi makhluk kepala batu ini begitu sangat tangguh. Dia bangkit lagi dan lagi yang membuat Goku dan Vegeta mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sekali lagi Fidel menghajar si botak dan mengultinya dengan gerakan Smackdown yang membuat orang ini tepar lagi. Tapi Fidel begitu kelelahan karena staminanya mulai habis. Tiba-tiba si botak ini bangkit lagi dengan senyuman sinis kepadanya. Goku yang menyadari sesuatu meminta Fidel untuk segera menyerah karena hal buruk mungkin akan segera terjadi. Si botak maju ke hadapannya dan menampar Fidel hingga dia kini yang mental. Gak sampai di situ, si botak ini mengakhirinya dengan menghajar Fidel keluar arena. Di detik-detik sebelum Fidel terjatuh, dia menggunakan jurus terbangnya hingga tubuhnya tak keluar arena yang membuat semua orang terkejut. Tapi Goku sama sekali tak merasa aneh. Dia lebih ingin Fidel keluar arena saja daripada Fidel nanti bonyok dihajarnya. Sementara Fidel yang udah sangat kelelahan mencoba menghajar lagi si botak hingga kepalanya berputar ke belakang dan akhirnya tepar. Melihat hal itu, semua penonton terkejut karena mungkin Fidel telah membunuh si botak karena tendangannya yang begitu keras. Dan hal itu menyebabkan Fidel akan didiskualifikasi. Namun belum sempat wasit melanjutkan perkataannya, tiba-tiba si botak ini kembali bangkit yang membuat semua orang lagi-lagi terkejut.
Bahkan dia dapat membalikan kepalanya lagi dengan mudah. Si botak begitu senang karena katanya pertarungan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Si botak langsung melancarkan tendangan untuk menyiksa Videl dan membuat hidungnya berdarah. Saran Goku sebelumnya ternyata adalah benar. Videl lebih baik menyerah saja sebelum hal buruk terjadi. Videl pun terbang ke udara untuk memulihkan diri. Namun si botak ini juga ternyata bisa terbang dan langsung meluncur ke arah Videl dengan sangat cepat. Videl yang sudah sangat kelelahan begitu terkejut melihat hal itu. Lalu apakah sebenarnya rahasia yang disembunyikan oleh Sepopopik ini? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.